melainkan sebuah plat tanda bangsawan. Sementara itu, rombongan Sri Lanka masih terlihat melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Namun tiba-tiba Daimumbe diserang oleh sang kakak yang langsung mematahkan cakar harimaunya. Sang kakak lalu mengatakan kalau Daimumbe masih sangat lemah, bahkan setelah mendapatkan cincin roh keempatnya. Di sini ia terus mematahkan semangat dari adiknya tersebut dan menyarankan agar menyerah saja jika tidak ingin mati saat melawan dirinya nanti di arena. Kembali ke Tangsan, berkat arahan dari seorang penjaga, ia dan Master Xiao berhasil tiba di perpustakaan untuk mencari catatan mengenai perang besar yang melibatkan keluarganya. Namun sayangnya saatlah ketemu, halaman terpenting dari buku itu ternyata hilang. Seakan-akan ada seseorang yang memang sengaja menyobeknya. Di sisi lain, kakek Dugu menghadiri undangan rahasia ke Balai Roh Pelindung, di mana di sana pimpinan klan Kibau dan kakek pedang sudah menunggunya. Ternyata pertemuan rahasia ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh master roh hebat dari seluruh negeri guna menjalankan rencana seseorang yang misterius untuk membunuh Bibi Dong. Setelah pertemuan itu, kakek Dugu bergegas menemui Tangsan untuk memberitahukan mengenai rencana kudeta terhadap Bibi Dong. Ia lalu mengatakan kalau setidaknya sudah ada 6 master roh dengan masing-masing 9 cincin yang menghadiri pertemuan rahasia tersebut. Di sini ia mengungkapkan kecemasannya kalau hal buruk akan terjadi, sehingga ia menyuruh Tangsan agar selalu waspada. Singkat cerita, saat Tangsan kembali ke akademi, ia mendapatkan kabar bahwa Daimumbe kini benar-benar down setelah pertemuannya dengan sang kakak di perjalanan sebelumnya. Diperlihatkan kalau kekuatan roh pelindungnya kini telah cacat dan mustahil bisa naik ke arena dengan kondisi seperti ini. Menurut Master Xiao, kekuatan roh pelindung dari Daimumbe masih bisa dipulihkan. Namun bukan dengan obat-obatan, melainkan hanya semangat Daimumbe sendirilah yang bisa menumbuhkan cakar harimaunya kembali. Singkatnya, Master Xiao mengutarakan sebuah ide untuk membangkitkan semangat dari Daimumbe, yaitu dengan menyuruh Suying untuk pergi menantang kakak Daimumbe. Dengan menempatkan Suying ke dalam bahaya, diharapkan bisa menggerakkan hati Daimumbe dan membuatnya memiliki semangat juang lagi untuk bertarung. Di sini Master Xiao menegaskan bahwa hanya Daimumbe lah yang bisa menyelamatkan Suying karena statusnya yang sesama pangeran kerajaan Xingluo. Sementara itu, Suying ternyata benar-benar mendatangi camp dari kakak Daimumbe. Ia kemudian memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Daimumbe lah yang lebih pantas mewarisi tahta ketimbang sang kakak. Terpancing dengan ucapan itu, akhirnya mereka pun bertarung. Nampak jelas perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlampau jauh. Namun saat akan membunuh Suying, tiba-tiba Daimumbe muncul dan berhasil menangkis serangan dari kakaknya tersebut. Diperlihatkan saat sedang beradu kekuatan, cakar harimau yang sebelumnya patah perlahan kini mulai tumbuh. Dibarengi dengan semangatnya untuk menyelamatkan Suying, ia pun berhasil menekan kekuatan dari kakaknya. Sampai sebelum semuanya bertindak lebih jauh, Master Krisan datang dan segera menghentikan pertarungan mereka. Di pihak lain, di kediaman Akademi Changhui, Xinian mengatakan kalau di pertandingan final kali ini CQ tidak akan sendiri. Ia menjelaskan kalau ia telah memantrai teman-teman satu timnya sehingga mereka memiliki sifat yang sangat kejam saat di arena nanti. Sebelum berangkat menuju Balai Roh Pelindung, Xinian memberikan sebuah anak panah yang ia ambil dari salah seorang yang ia kendalikan. Kemudian ia memberikannya kepada CQ dan mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memberitahunya kegunaan dari anak panah tersebut. Singkat cerita, pertandingan di arena Balai Roh Pelindung pun dimulai. Masih dipimpin oleh Master Krisan selaku wasit. Sebelum match pertama, Master Krisan mempersilahkan Bibi Dong untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan untuk para murid akademi yang telah bekerja keras. Dalam pidato singkat itu, Bibi Dong menyampaikan hadiah bagi sang juara adalah 2 buah tulang dari siluman roh, item yang sangat langka di dunia dahulu. Langsung ke pertandingan yang pertama. Di putaran kali ini, tim dari Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan tim Akademi Silwo, yang merupakan timnya dari kakak Daimumbe. Dalam briefingnya, di sini Daimumbe bertindak sedikit egois dengan berkata kepada Tangsan bahwa pertandingan kali ini ia ingin menyelesaikannya berdua dengan Suying. Karena melihat keyakinan dari mata Daimumbe, Tangsan pun setuju untuk mempercayakan pertandingan ini sepenuhnya kepada mereka berdua. Sang wasit ternyata juga tidak keberatan, dengan catatan perwakilan dari pihak lawan juga hanya boleh terdiri dari 2 orang. Kakak Daimumbe berniat mengalahkan tim Sri Lanka seorang diri, sehingga dengan tegas ia menyuruh rekannya agar tidak ikut campur. Sebelum dimulai, diperlihatkan secara diam-diam CQ datang menemui Tangsan. Mengingat mereka telah menjalin kerjasama, CQ menceritakan mengenai panah yang ia dapat dari Xinian untuk diserahkan kepada seseorang di Balai Roh Pelindung yang ia sendiri juga tidak tahu siapa.
Dikarenakan seseorang tersebut hanya akan mengenali anak panah itu, Tang San pun bersedia menggantikannya sekalipun hal ini dinilai sangat berbahaya. Kembali ke arena, setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, tim Sri Lanka pun segera memasang kuda-kuda. Dan ternyata Dai Mumbay dan Su Ying berhasil melakukan fusion, yaitu sebuah teknik yang menyatukan kekuatan roh pelindung mereka. Master Shao lalu menjelaskan bahwa teknik ini bukanlah teknik yang mudah, karena untuk melakukannya dibutuhkan chemistry yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain. Terlihat jelas wujud dari harimau putih milik Dai Mumbay yang mendapatkan buff kecepatan super dari Su Ying. Walaupun sudah begitu, sifat angkuhnya masih belum hilang. Ia melarang keras rekannya agar tidak ikut campur karena menurutnya ini adalah medan perangnya. Kombinasi yang sempurna dan pertahanan tak bercelah akhirnya membawa Sri Lanka dapat memenangkan pertandingan kali ini tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Tang San akhirnya ditemui oleh utusan yang dimaksud. Ia lalu diantarkan ke sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan tempat 2 tulang roh untuk hadiah turnamen disimpan. Kemudian utusan tersebut meminta Tang San meletakkan anak panah yang ia bawa ke dalam salah satu tulang roh tanpa memberitahukan apa maksudnya. Setelah mereka keluar ruangan, utusan tersebut tanpa pikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri sebagai langkah akhir dari misi yang ia jalani. Sementara itu di arena turnamen tengah berlangsung pertandingan kedua antara tim Akademi Balai Roh Pelindung melawan tim Akademi Tiandu yang diketuai oleh orang ini. Mohon dicatat namanya adalah Yu Tianfeng. Terlihat di pihak Balai Roh Pelindung hanya memiliki 3 orang sebagai peserta, termasuk Hou Lena. Namun mereka hanya menurunkan 2 orang, yaitu Xiu pemilik belati bulan sabit dan rekannya yang memiliki roh pelindung Raja Api. Si Raja Api ini kalau kalian masih ingat, dia adalah orang yang pernah dikalahkan oleh kakaknya Dai Mumbay ya. Sedangkan di pihak Akademi Tiandu full squad 6 orang, meskipun yang paling disorot hanya Tianfeng dan Du Guyan. Tim dari Balai Roh Pelindung memulai pertarungan dengan sebuah serangan tinju api. Mengatasi serangan itu, Tianfeng pun segera merapatkan pertahanan menggunakan barir petir mencoba memblokade serangan tersebut. Dengan aba-aba dari sang ketua, Du Guyan melompat ke samping lalu melepaskan sejumlah asap beracun sebagai serangan balasan. Namun sayangnya dapat dihalau dengan mudah menggunakan tembakan dari si Raja Api. Sedangkan Xiu sudah bersiap dengan belati bulan sabit yang ia lempar untuk merombak pertahanan petir Tianfeng. Benar saja, dengan mudah pertahanan itu dapat ditembus dan menumbangkan satu persatu anggota Tiandu yang tanpa perlawanan sedikit pun. Tianfeng pun bergegas memfokuskan seluruh energi petirnya berusaha menahan belati bulan sabit yang nampak sangat kuat. Namun pada akhirnya, ketika pertahanannya terbuka karena fokus menyerang, belati itu pun nyaris memenggal lehernya. Keadaan Du Guyan juga tak lebih baik, karena kekuatan asap beracunnya tak cukup kuat untuk menahan serangan api tersebut. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi tim Balai Roh Pelindung. Kembali ke Tang San dan Shou, mereka melanjutkan penyelidikan dengan pergi ke perpustakaan untuk memeriksa beberapa catatan. Tang San meyakini kalau selain Xinian dari Akademi Changwei, pasti ada orang dalam dari Balai Roh Pelindung yang memuluskan setiap rencana jahat tersebut. Sampai akhirnya dari pencarian itu terungkap bahwa satu-satunya orang dari Balai Roh Pelindung yang meminjam buku mengenai seluk-beluk hutan pertarungan bintang adalah Master Krisan. Setelah mengetahui hal ini, Tang San pun mencurigai kalau Master Krisan lah yang dulu membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Sehingga berdasarkan bukti tersebut, ia pun menarik kesimpulan bahwa Master Krisan adalah pemberontak yang bekerja sama dengan Xinian untuk melakukan kudeta terhadap Balai Roh Pelindung dan membunuh Bibi Dong. Mereka pun lantas segera menyampaikan hal ini kepada CQ dan mulai menyusun rencana untuk menjebak Master Krisan. Singkat cerita, tibalah saatnya geng Tang San kembali naik ke arena dengan melawan tim dari Akademi Qinghuo, yaitu tim spesialis pengguna elemen api yang dulu pernah mengalahkan mereka di babak penyisihan. Setelah wasit memulai pertarungan, tim spesialis api dengan kompak langsung melancarkan serangan mereka. Sementara pihak Sri Lanka hanya mengandalkan Mang Hojun seorang diri untuk memblokade tembakan api tersebut menggunakan kekuatan Phoenix. Namun ia sempat kewalahan karena tim lawan ternyata juga memiliki orang berelemen angin yang secara efektif dapat menekan serangan api Phoenix milik Mang Hojun.
dilanjutkan dengan serangan api yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendapatkan buff dari laju tiupan angin. Akan tetapi, jika terus demikian juga